Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Super Joki, Mas saya trading 3 bulan pakai indikator, sudah profit konsisten tapi mulai galau, takut nanti zong. Kenapa kok takut nanti zong ya? Udah 3 bulan, kalau udah bagus ya dipakai aja bukan sih? Sebenarnya bingung kan ya saya orang-orang ini kadang-kadang. Sebenarnya gini, jangan dirubah, sistem itu jangan dirubah. Kalau udah oke, udah bagus, sudah di backtest, sudah dicoba beberapa kali dan itu untung, nggak usah dirubah, di upgrade. Oke, jadi contoh, pakai indikator Pak, saya pakai RSI itu udah bagus banget, jangan dirubah, di upgrade aja, mungkin ditambahin indikator yang lain atau ditambahin price action untuk ngelihat trennya atau ditambahin konfirmasi rejection. Tapi tetap base-nya tetap satu strategi tadi, yaitu RSI. Jangan dirubah, hati-hati. Kalau dirubah nanti balik muter lagi, nanti belajar terus-menerus nggak selesai-selesai nanti. Oke, dari other side, saya lagi latihan di akun demo pakai BTC, tapi kadang masih nafsu entry. Gimana biar sabar sebelum pindah ke real? Narip, akun demo aja masih nafsu entry ya. Biasanya orang ketika real itu nafsu. Ini kebalik, demo aja udah nafsu, apalagi di real nanti buar nanti ini. Sebenarnya mungkin gini, mulai dari checklist entry. Jadi di video kita ada namanya trading checklist, bisa dicek aja atau di buku. Di buku itu ada, nah di buku itu di halaman 99 itu ada namanya trading checklist, bisa dicek aja. Oke, jadi contoh start, kemudian masuk ke time frame H4. Kita lihat time frame H4 trennya seperti apa. Kalau bullish berarti kita apakah sudah terjadi higher low, kalau belum tunggu, kalau sudah apakah sudah di area support, kalau belum tunggu, kalau sudah apakah udah rejection, kalau belum tunggu, kalau sudah risk manajemennya gimana, udah oke belum, sudah entry, selesai. Jadi ada namanya trading checklist, bisa dicek terlebih dahulu ya di halaman 99 di Trading Alchemist punya saya. Itu biasanya mengurangi lah setidaknya nafsu untuk entry. Kalau nggak sesuai sama trading checklist, nggak entry, biasanya kayak gitu. Oke. Zin 5121, saya kerja full time tapi pengen cari tambahan dari trading, lebih baik scalping atau full margin? Gas. Dua-duanya sebenarnya butuh fokus. Oke, butuh fokus. Kalau pengen untuk tambahan, pilihannya kan dua ini, scalping atau full margin. Bakalan tetap saya bilang scalping, walaupun butuh waktu yang sangat-sangat time consuming kalau kita bilang, tapi kan bisa dilakukan di luar jam kerja. Nah itu menurut saya scalping lebih oke. Atau yang lebih oke lagi mungkin swing trading. Hari Senin setup, taruh pending order, setelah selesai Seninnya lagi baru dilihat hasilnya seperti apa, kan lebih enak. Jadi kita nggak selalu melihat marketnya. Oke, dari Fajar Febriansah, Mas saya kuliah tapi susah bagi waktu buat trading, malam enaknya istirahat tapi siang malah kelas terus. Balik lagi ke prioritas ya. Prioritas yang mana? Oh, saya mau sekolah buat jadi prioritas. Ya udah sekolah dulu. Tradingnya gimana? Ya buat jadi tambahan aja. Mungkin waktu ada senggang ya trading, atau yang balik lagi seperti Pak Zin tadi. Swing trading hari Senin setup market, atau hari Minggu setup market, atau waktu nganggur gitu setup market, kemudian udah siapin pending order. Jadi udah dibiarin. Jadi hanya beberapa jam aja dalam satu minggu untuk kita trading, itu bisa. Oke? Tapi menurut saya waktu saya kuliah, saya tuh di Australia dulu, saya kuliah, kerja, trading, kemudian bikin konten juga, tidur 3 jam 4 jam. Sabtu juga masih lanjut, Minggu baru saya bisa istirahat. Minggu pun bukan istirahat, kita harus entertain pasangan kan, buat jalan-jalan. Itu terus lanjut. Itu waktu saya muda loh. Jadi kalau menurut saya hanya kalau cuma kuliah mungkin bisa sih harusnya. Ini kalau menurut saya aja sih. Dari Rizky Ardiansyah, Mas Tama, apakah trading for living benar-benar bisa? Dibutuhkan 3 hal untuk bisa trading for living. Yang pertama, sistemnya udah teruji dan benar-benar bagus. Yang kedua, modal yang oke, modal yang realistis. Jadi contoh, teman-teman itu punya modal, saya udah nyimpen sampai di modal 17 juta atau $1.000. Kayak contoh. Nah,
ekspektasi di market itu biasanya 5-10%. Jadi contoh kita lihatnya di 5% lah, berarti hanya $50 kan per bulan, ini kita ngomongnya per bulan. Oke, hanya $50 per bulan. Apakah nutut? Enggak, berarti modalnya dia harus dinaikkan. Bisa kan pakai pinjaman atau gimana Mas? Jawabannya adalah jangan, mending pakai tabungan. Jadi contoh tabungannya 1 M, ya sudah 100 juta buat trading, itu juga bisa. Nah, menurut saya modal di sini harus benar-benar realistis, harus teman-teman lihat sendiri, oh ini dana yang memang saya pengen buat untuk bisnis, kayak gitu. Oke. Yang ketiga itu adalah mental. Mental di sini masuk ke psikologi juga, bisa konsisten apa enggak. Kalau teman-teman udah ada 3 di sini, bolehlah. Jadi skillnya udah madai, modalnya udah cukup, bisa konsisten dalam jangka panjang, gas saja. Oke, dari Desert Cross, Mas saya mulai belajar dari video Mas Tama, modal 30 jadi $430 jadi $400, tapi kadang SL lepas swing, jadi close manual. Gimana tuh? SL dilepas gitu ya jadinya ya. Sebenarnya SL di sini gunanya untuk membatasi resiko. Oke, kalau teman-teman bisa membatasi tanpa adanya SL, itu sebenarnya nggak masalah juga. Saya sering banget close manual. SL jarang banget guys, saya malahan. Kenapa? Ya saya bisa batasi sendiri. Oh kalau loss segini saya close saja. Sebenarnya dulu saya mikirnya SL itu harus, tapi sebenarnya bukan SL-nya yang harus, ngatur resikonya yang harus. Karena cara ngatur resiko itu macam-macam setiap orang. Oke, ada yang pakai stop loss, ada yang didepositin hanya segitu aja. Jadi kalau loss ya segitu. Biasanya ini yang dilakukan orang-orang waktu NFP, non-farm payroll, kan spreadnya melebar. Ketika kita loss lebih dari modal biasanya. Tapi kalau modalnya contoh kita masukin di $100, ada NFP walaupun melebar segitu gedenya, tetap aja lossnya $100. Nah, untuk membatasi resiko juga. Jadi balik lagi, bukan di SL-nya yang penting, tapi ngatur resikonya yang penting. Karena kita jujur aja kemarin itu ada pakai EA dan EA-nya salah sampai ngentri di 20.000 trade. Resikonya masih kejaga, masih di 2-3%-an dari modal lah, pokoknya masih kejaga banget. Nah ini berarti yang mana ini? Apakah pakai SL atau enggak? Enggak juga. Tapi kok masih terjaga? Kenapa? Ya karena masih kejaga resikonya. Kita masih membatasi resikonya. Oke, dengan apa? Ya mungkin dengan entry-an yang kecil dan lain-lain. Banyak caranya. Oke, bujang ketapang, Bang kamu trading di kripto atau future enggak? Enggak, saya tetap fokus di XAU USD sama emas. Kalau di kripto saya biasanya invest. Jadi contoh Bitcoin, beli, nanti bagus, jual. Saham juga sama, kayak BCA kemarin dapat berapa persen, jual, kayak gitu-gitu dong. Tapi kalau tiap harinya kita trading di XAU USD biasanya. Oke, lanjut, see you next video.